Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kajian tazkiyah kita ingin sama-sama memuliakan diri, menjadikan diri kita diri yang mulia. Dan memuliakan diri itu memang kita yang melakukannya. Kita tidak bisa berharap dimuliakan oleh orang lain. Yang bisa memuliakan kita adalah diri kita sendiri. Terus dengan cara apa kita memuliakan diri kita? Macam-macam orang bisa berbeda. Sebagian merasa saya akan mulia kalau jabatan saya tinggi, maka dia berusaha memiliki jabatan yang tinggi. Karena rasanya kalau jabatan saya tinggi, otomatis saya akan jadi orang yang mulia. Sebagian memuliakan dirinya dengan harta, dengan kekayaan, yang kalau kita perhatikan semuanya nisbi. Karena bagaimana mungkin seseorang mulia dengan jabatannya, sementara ternyata dia untuk bisa mendapatkan jabatan itu dengan cara yang tidak mulia, atau bahkan menggunakan jabatan itu untuk sesuatu yang tidak mulia. Nah, sore ini kita tidak bicara memuliakan diri dengan pangkat, jabatan, harta, atau sejenisnya. Karena kalaulah kita memuliakan diri dengan harta, berarti harus nyari harta, padahal belum tentu membuat kita kaya. Kita ingin sama-sama memuliakan diri kita dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Semua kita pasti punya, yang kalau kita mau menggunakan ini sebagai alat untuk memuliakan diri kita, maka insya Allah kemuliaan kita adalah kemuliaan yang asli. Apa itu? Memuliakan diri dengan kenyataan hidup yang ada. Ini kemuliaannya asli. Kalau kita bisa memuliakan diri kita dengan kenyataan hidup yang ada. Dan bicara soal kenyataan hidup, adakah di antara kita yang tidak memilikinya? Semua kita pasti punya kenyataan hidup. Nggak ada orang hidup yang tidak punya kenyataan, kecuali kalau nyatanya nggak hidup. Sepanjang orang nyatanya hidup, pasti hidupnya akan berjumpa dengan kenyataan. Seberapapun kita menghindar dari satu kenyataan hidup, pasti akan ketemu dengan kenyataan hidup yang lain. Karena memang hidup tidak akan pernah bisa lepas dari kenyataan. Nah, kenyataan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa menjadi bahan yang membuat kita mulia. Mulia dalam arti yang sesungguhnya, dan caranya juga sederhana, yakni kita bersahabat dengan kenyataan hidup kita. Seperti apapun kenyataan hidup itu, karena hukumnya, siapa ini hukum kehidupan. Siapa yang memilih bersahabat dengan kenyataan hidupnya, maka akan tenang, bahagia, damai, dan mulialah hidupnya. Dan ini yang menjadikan persahabatan dalam konteks apapun akan menjadi persahabatan yang abadi. Abadi itu dalam artian akan terus-menerus terjadi. Suami istri, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa, Bapak Ibu? Banyak yang mengatakan yang dibutuhkan antara suami istri adalah cinta. Kita mengatakan gombal.
Karena memang cinta itu gombal. Yang dibutuhkan antar suami istri adalah persahabatan. Yang ini bersahabat dengan suaminya, bersahabat dengan istrinya. Tapi yang dimaksudkan bersahabat di sini bukan dengan orangnya, tapi dengan kenyataan yang ada pada diri suami atau istri. Karena yang namanya manusia, sepanjang manusia, suami itu manusia bukan? Manusia, istri manusia. Pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Maka seandainya seorang suami dia bisa bersahabat dengan kelebihan istrinya, tapi juga dia bersahabat dengan kekurangan istrinya, akan ada masalah nggak dengan istrinya? Nggak ada. Karena semuanya, dua-duanya disahabati dengan baik. Pasti rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tenang, bahagia, damai, dan mulia. Hal yang sama dengan diri. Tapi kalau sebaliknya, siapa yang memilih bermusuhan dengan kenyataan hidupnya, maka akan gelisah, susah, resah, dan hinalah hidupnya. Ya, ngeluh, protes, kecewa, dan ungkapan yang hampir pasti diucapkan oleh orang yang bermusuhan dengan kenyataan hidupnya. Itu ungkapan apa Bapak Ibu? Karena itu kita hati-hati untuk mengucapkan kata ini. Apa? Gara-gara. Gara-gara itu kan berarti menuding. Orang yang mengatakan gara-gara itu hampir bisa dipastikan dia bermusuhan dengan kenyataan hidup. Gara-gara banjir mobil saya terendam, berarti dia bersahabat atau bermusuhan dengan kenyataan banjir? Bermusuhan. Banjirnya sudah nyata, sudah menjadi kenyataan, dan memang mobilnya terendam, kemudian menyalahkan banjir. Ya, kalau banjir bisa ngomong, banjir akan bilang apa? Salahnya kenapa mobil di situ? Maka memang pada akhirnya orang tidak bisa melawan kenyataan. Iya, kalau kenyataan yang tidak dikehendaki dilawan dengan dituding, dia akan menuding lebih keras lagi. Iya, dalam wujud apa? Dalam wujud kemudian kita menjadi orang yang tidak terima, menjadi orang yang susah, menjadi orang yang gelisah. Apalagi gara-gara kemarau. Kemarau dituding. Tanah jadi kering. Iya. Gara-gara teman sakit. 3 hari kerjaan saya jadi numpuk. Itu contoh orang-orang yang ketika dia menggunakan kata gara-gara itu sudah kelihatan dia orang mulia atau orang yang enggak mulia. Dia menjadi orang yang tidak mulia. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum kita bicara banyak tentang ini, kan memang ini sesuatu yang harusnya kita pahami dengan baik, karena banyak sekali hal-hal yang aneh. Iya, hal-hal yang aneh. Mengubah permusuhan dengan persahabatan itu susah atau gampang? Akal kita mengatakan nggak gampang, susah. Ya. Tapi kita ambil contoh. Ini contohnya. Agak nggak enak lihat gambar ini ya. Tapi kan kadang dalam hidup seperti ini ada nggak kenyataannya? Ada, iya ada. Bisa begini, bisa sebaliknya. Istrinya yang ngamuk sama suaminya. Iya. Kira-kira kalau kita mengambil fenomena gambar ini, kalau melihat seperti ini, ya, punya suami, ya, temperamen, gampang marah, suka bentak, menghardik, mencaci maki, itu si istri, ya, hidupnya bahagia atau tertekan? Tertekan.
Kebalikannya sama ya. Suami juga pasti akan tertekan. Kalau punya istri yang mudah emosi, mudah marah, ngamuk, ya, dibalas ngamuk, dia menjadi lebih ngamuk. Logikanya istrinya tertekan. Rupanya mertua dari sang istri ini tahu, ya, ini mertuanya. Nah, ibu mertuanya ini kemudian menemui si menantunya ini. Duk, ibu ikut prihatin. Kamu suka dimarahi, suka dibentak, ya bahkan dicaci maki oleh anaknya ibu, suami kamu. Ibu ikut prihatin. Ya, karena itu ibu sudah temui si suamimu, ibu sudah bilang, kamu kok kayak gitu sih kepada istrimu itu istri yang salihah, istri yang baik. Ya, kamu beruntung ya punya istri yang salihah. Tapi kenapa kamu membentak, menghardik? Udah mulai saat ini kamu harus berubah. Ibu nggak pengen ngelihat lagi kamu marah sama istri. Janji. Ya, dan suamimu sudah janji nggak akan lagi marah, menghardik. Ya, karena itu kalau suatu saat seandainya suamimu kok marah lagi sama kamu, membentak lagi sama kamu, ibu sudah janji. Ya, ibu sudah janji dan ibu sampaikan janji itu kepada suamimu. Ya, ibu akan janji kalau suamimu marah lagi sama kamu, ibu akan kasih kamu uang 1 miliar. Kalau suamimu marah lagi, membentak lagi. Dan memang ibu mertuanya ini kaya raya. Jadi bagi dia uang 1 miliar itu kecil. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah mendengar janji dari ibu mertua ini, apakah si istri ini hidupnya tertekan dengan suaminya? Tertekan nggak? Ketika dia ketemu dengan suaminya yang biasanya tertekan setelah mendengar janji dari ibu mertuanya ini, masih tertekan atau malah jadi kebalikannya? Atau kalau posisinya bapak yang tertekan, dijanjiin 1 miliar sama ibu mertua, kalau istri ngamuk gitu. Tertekan atau kan nggak lagi tertekan ya. Bahkan ketika ketemu dengan istri itu yang diharapkan apa? Jadi berdamai atau tidak berdamai dengan kenyataan istri yang suka ngamuk? Berdamai. Gara-garanya apa? Janji 1 miliar. Tapi sekarang kalau seandainya ya, ada istri yang punya suami seperti ini, terus dia mengadu tapi ke temannya, terus temannya memberitahu ke dia, Mbak, yang sabar aja Mbak. Iya, Allah itu sudah janji untuk orang-orang yang sabar. Dibacakan ayatnya bahkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang sabar aja ya Mbak. Kalau sabar, Allah itu akan membalas orang-orang yang sabar, memberi pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tanpa hitungan. Jadi kali ini ya, yang disampaikan adalah janjinya Allah. Akan ditunjukkan ayatnya. Ini loh, Allah sudah berjanji. Kira-kira kalau yang disampaikan janjinya Allah, ini si istri mempan nggak? Setelah dibacakan janji Allah ini, hidupnya kemudian menjadi lapang atau tetap tertekan dengan suaminya? Bahkan mungkin nggak si istri ini bilang kepada temannya, Mbak, jenengan bisa bilang seperti itu karena jenengan tidak merasakan. Ini kalau kita perhatikan, ini fenomena aneh nggak? Aneh sebenarnya.
dapat janji dari manusia, langsung terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala kok tidak ada perubahan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini memang menjadi sebuah tanda tanya, ada apa? Mirip seperti ini, karena ini memang masalah yang sepertinya menjadi belenggu. Iya. Ada beda antara pengaruh janji dari manusia dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, iya. Kita kalau berbuat baik ke orang lain, berharap yang kita baiki berlaku baik kepada kita, itu wajar enggak? Bapak baik kepada istri, wajar nggak kalau bapak berharap istri juga baik sama bapak? Wajar ya? Wajar. Yang kalau seandainya bapak udah baik sama istri, tapi istri kok nggak baik sama bapak? Suami baik sama istri, tapi istri kok nggak berlaku baik kepada suaminya? Terus suaminya kecewa, itu wajar nggak? Wajar. Yakin nih wajar. Kita sama-sama buktikan ya, karena ini yang jadi problem. Karena ini ada kaitannya antara kita dengan Allah. Aslinya ini ada kaitannya kita dengan Allah. Tapi selama ini kita mengabaikan bahwa itu seolah nggak ada urusannya dengan Allah, padahal ada. Ya sama seperti tadi ya, dijanjiin ibu mertua dapat 1 miliar, langsung gitu ya, nggak ada lagi tertekan, yang ada malah berharap. Yang kalau seandainya tiba-tiba suaminya betul-betul marah, itu wajahnya wajah sedih atau langsung berbinar. Iya, padahal dari manusia. Tetapi tidak mempan ketika janji itu dari Allah, malah kemudian membalik. Ya, jangan bisa bilang begitu karena belum merasakan. Persis sama seperti tadi. Kita berbuat baik. Ya, kita berbuat baik, entah ke istri atau istri ke suami, ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, ke teman. Kita berbuat baik. Sebagai orang beriman, kan kita semua orang beriman. Sebenarnya kita ingin nggak kebaikan kita kepada istri, ya, istri ke suami, ke anak, ke orang tua, ke tetangga, ke teman, kita ingin nggak kebaikan itu dibalas oleh Allah? Ingin, ya jelas ingin. Kalau sampai enggak, saya nggak butuh balasan dari Allah, itu sudah imannya nggak tahu. Kita mengatakan, ya ingin saya dibalas oleh Allah. Nah kalau ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, balasan dari Allah itu sudah cukup belum? Bagi Bapak Ibu, balasan dari Allah sudah cukup belum? Tolong dijawab Bapak Ibu. Kita dibalas oleh Allah, amal baik kita dibalas oleh Allah sudah cukup atau belum? Ini pertanyaan yang susah dijawab, saya yakin. Kalau kita bilang cukup, kenapa minta balasan dari makhluk? Betul? Iya. Tapi kalau kita bilang belum cukup, itu berarti menganggap balasan dari Allah itu kurang. Ya kalau belum cukup kan namanya kurang. Makanya kita merasa perlu dibalas oleh makhluk. Menganggap balasan dari Allah itu kurang, itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan iman itu cacat enggak? Itu cacat. Karena menganggap balasan dari Allah belum cukup. Tapi faktanya kan semua orang juga pasti kecewa kalau kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan. Iya, bahasa kitanya manusiawi. Iya, betul manusiawi? Betul, tapi nanti akan kita buktikan itu kalau manusiawi kan karena kita manusia.
Nanti kita akan buktikan, kita akan cari manusia seperti ini siapa. Katakanlah karena memang ini sudah dianggap sebagai manusiawi, dalam artian semua manusia begitu, katakanlah kita tolerir, oke lah. Ya, orang merasa butuh dibalas oleh Allah tapi juga masih ingin dibalas oleh manusia, kita tolerir. Padahal kalau pakai Al-Kahfi ayat 110 aja udah gak masuk gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka hendaklah dia beramal salih dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam ibadahnya. Menyekutukan Allah di dalam ibadah itu kan salah satunya adalah mengharap balasan. Karena kita ibadah kan berharap dibalas oleh Allah. Bukti bahwa ibadah kita murni adalah cukup dibalas oleh Allah. Tapi faktanya kita masih mentolerir, wajar dong. Saya kecewa kalau kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Nah, kita ingin coba bedah yang satu ini. Kalaulah sekali lagi ini kita tolerir. Nah, sekarang kita ingin bandingkan nilai balasan dari manusia dengan nilai balasan dari Allah. Kita bandingkan. Yang kalau seandainya nilai dari balasan manusia, manusia yang kita baiki, katakanlah nilainya 1. Nah, nilai balasan dari Allah itu berapa? Kita akan mengatakan tidak terhingga kan? Ya kalau balasan dari Allah ya nggak terhingga lah. Nah, berarti 1 banding tak terhingga. Kalau 1 bandingannya tak terhingga itu masih abstrak. Iya, nggak bisa dibayangkan. Nah, karena itu kita ingin coba konkretkan. Nah, kalau pengen dikonkretkan kan ya mau nggak mau harus keluar angka. Kalaulah angka yang kita munculkan nilai balasan dari Allah, kita angkakan dalam angka 1 triliun, itu terlalu besar atau terlalu kecil? Balasan dari Allah dihargai 1 triliun. Kalau sebutannya tak terhingga, ya 1 triliun itu menjadi masih terlalu kecil. Tapi katakanlah memang kita ambil angka 1 triliun ini, berarti nilai perbandingan manusia dengan perbandingan balasan dari manusia dengan balasan dari Allah 1 banding 1 triliun. Maka kalau seandainya kita berbuat baik kepada istri berlaku baik kepada suami, Allah membalas dengan balasan 1 triliun. Kan kita ingin dibalas oleh Allah. Allah balas nilainya 1 triliun. Manusia yang kita baiki kok tidak berlaku baik kepada kita. Berarti kita tidak dapat 1 poin. Sudah dapat 1 triliun, kemudian kehilangan 1 rupiah, terus kita kecewa. Itu wajar enggak? Udah dapat 1 triliun, tapi nggak dapat 1 rupiah, kemudian mempersoalkan, kemudian kecewa. Ada nggak manusia seperti ini? Kalau ada, tolong saya kasih tahu, mau saya datangi. Wajar nggak? Enggak. Iya, enggak. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu kita balik. Bapak Ibu sudah dapat 1 triliun. Iya. Terus ada orang yang kemudian dia mendekat ke kita. Pak, saya mau nambahin ya Pak. Saya mau nambahin. Beliau nambahin. Iya. Kita sudah punya prestasi, punya amal, dapat hadiah 1 triliun. Terus ada yang nambahin, Pak, saya nambahin ya. Nambahannya berapa? 1 perak. Kita merasa dihargai atau direndahkan oleh dia? Itu pemberian 1 rupiah itu penghargaan, pemuliaan atau perendahan? Minimal kita menyepelekan kan?
apakah tambahan 1 rupiah, padahal kita sudah dapat 1 triliun, itu menambah kebahagiaan kita, dapat 1 triliun? Enggak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun kita sudah berlaku baik ke orang yang kita bahagia. Kenapa? Karena saya pasti dapat balasan dari Allah. Terus orang yang kita baiki kok berlaku baik kepada kita, itu menambah kebahagiaan kita enggak berlaku baik ke dia? Aslinya enggak. Tapi ini yang masih menjadi problem bagi kita. Nyatanya saya bahagia, bahagianya nambah. Sebagaimana kebalikannya, kalau dia enggak berlaku baik kepada saya kecewa. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita kembali kepada hidup dan kenyataan. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, hidup dan kenyataan adalah 2 sahabat. Dan sahabat terbaik kita adalah kenyataan kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama kita, kapanpun, dimanapun. Kita akan selalu bertemu dengan sahabat bernama kenyataan. Dia 2 sahabat, kita dan kenyataan, yang berjalan saling bergandengan, saling menuntun menggapai derajat hidup mulia di sisi Allah. Jadi kenyataan hidup itu memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita, membimbing kita, membawa kita ke derajat hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau membandingkan, kan kenyataan hidup itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak manis ya pahit. Yang paling cepat membuat kita sampai pada derajat mulia itu kenyataan manis atau kenyataan pahit? Kita nggak bisa menjawab kecuali kenyataan pahit. Iya. Kalau kita berlaku baik kepada istri yang baik, kita sebutannya suami yang baik. Tapi kalau ada suami tetap berlaku baik kepada istri, walaupun istrinya melakukan hal-hal yang membuat hidupnya susah, tapi suami ini tetap berlaku baik kepada istrinya, ini sebutan suami apa? Mulia. Berarti dari logika ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah ruang bagi kita untuk bermusuhan dengan kenyataan hidup? Ada. Apapun kenyataan hidup kita, mereka datang sebagai sahabat. Mereka datang sebagai sahabat kita yang pengen membawa kita, menggandeng kita menuju derajat hidup mulia. Apa itu hidup mulia? Hidup mulia tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan amal mulia. Nah, ini menegaskan apa yang di awal tadi kita sampaikan. Hidup mulia itu tidak dengan jabatan, tidak dengan uang, tidak dengan wajah, ya, tidak dengan mobil. Hidup mulia itu adalah dengan amal mulia. Nah, apa itu amal mulia? Ya. Amal mulia adalah amal yang membuat kita dipuji oleh manusia. Kenapa dipuji oleh manusia? Karena memang amal mulia itu magnet yang membuat siapapun tidak pasti akan memuji. Pasti akan memuji. Contoh, ada orang yang bikin susah, suka nyeritain keburukan kita, bahkan menfitnah kita. Terus pas di jalan kita ngelihat beliau sedang mendorong motor sambil gendong anak. Kita ngelihat, kira-kira yang kita lakukan nyukurin, mendiamkan, atau menolong? Bayangkan kalau seandainya kita menolong dia. Pak, ada apa nih Pak? Oh, ini mogok. Iya. Kan kita kenal beliau juga kenal kita. Wah, Pak, gini aja deh Pak, Bapak pakai motor saya ini,
saya tuntun motor bapak, nanti saya antarkan ke rumah bapak. Ini motor saya dibawa aja ke rumah bapak. Boleh nggak kita melakukan begitu? Boleh. Dituntun, dibawa ke bengkel, ya, kita yang bayarin. Ya, setelah itu mampir ke tempat cuci motor, dicuci sampai bersih, mampir ke pom bensin, diisi full gitu. Kalau seandainya kita melihat ada orang seperti ini, dia disusahin oleh orang itu, tapi kemudian menolong dengan cara seperti tadi, mungkin nggak kita akan menyebut beliau itu orang apa? Mulia. Ya, kita akan mencela atau memuji? Karena Bapak Ibu orang baik ya pasti akan memuji kan? Jadi itulah amal mulia, amal yang membuat kita dipuji oleh manusia, tapi nah ini lanjutannya, tidak merasa tidak berhak, tapi kita merasa tidak berhak untuk memilikinya, karena yang berhak memilikinya hanyalah Allah. Maka dengan hati tertunduk kita pun berucap alhamdulillah. Dan inilah ucapan tahmid yang sesungguhnya. Ya, ini ucapan tahmid yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ini bicara soal kalimat tahmid yaitu alhamdulillah, artinya apa? Nah, kita selama ini mengartikan segala puji bagi Allah. Itu yang kebayang di kepala kita, apa arti segala puji bagi Allah itu? Padahal kalau lihat teksnya yang tepat, alhamdulillah itu artinya segala pujian itu hakikatnya milik Allah. Segala pujian. Berarti sebenarnya kalimat tahmid alhamdulillah itu memiliki apa? Ungkapan tulus kita untuk mengembalikan segala pujian dari siapapun kepada yang berhak memilikinya, yaitu Allah. Segala pujian itu hakikatnya milik Allah. Segala pujian hakikatnya milik Allah. Jadi itu proses mengembalikan pujian kepada Allah. Berarti waktu kita mengucapkan alhamdulillah, pujiannya harus ada enggak? Pujiannya harus ada kan? Pujiannya harus ada. Lah ini nggak ada yang memuji kita, tiba-tiba kita mengatakan alhamdulillah, itu berarti pujian yang seperti apa? Ya. Jadi kadang memang pujian itu kayak hadiah Bapak Ibu. Iya, kayak hadiah. Kita dikasih hadiah, ya, wadahnya bagus, tapi nggak ada isinya. Iya. Jadi inilah alhamdulillah yang sesungguhnya, yang sekaligus ini sebagai penutup. Kalau digambarkan lebih real, ya ini untuk memudahkan, seperti Bapak Ibu punya anak, ya masih SD, sebut saja namanya A, B, dan C. Usianya hampir setara. Waktu ketiga anak ini berangkat sekolah, Bapak Ibu ngasih uang jajan, masing-masing 10.000. Pulang sekolah, Bapak Ibu nanya ke si A, gimana uang jajannya? Nah, ternyata si A ini menggerutu, Allah ngasih uang jajan cuma 10.000, ya, gak dapat apa-apa. Oh, si A bilang begini, rasanya sebagai orang tua gimana? Ini anak gak tahu terima kasih. Ya, terus uangnya masih ada nggak? Habis loh, ternyata habis juga. Dipakai buat apa? Buat beli es krim. Padahal kita ngelarang dia jangan dipakai buat beli es krim. Itu sebagai orang tua, orang tuanya semakin apa Kak? Ini anak nggak tahu diri, udah menggerutu, dipakai buat yang tidak disukai orang tuanya. B, ditanya, kamu gimana B uang jajannya? Bapak Ibu terima kasih ya sudah ngasih saya uang jajan, sehingga saya bisa jajan makanan yang saya sukai. Rasanya sama nggak sebagai orang tua kita ke A dan B? Beda kan? Ya, lebih cenderung kepada B. Nah, giliran si C gimana uang jajannya? Saya kemudian mengatakan, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu sudah ngasih saya uang jajan, yang dengan uang jajan dari Bapak Ibu saya bisa membelikan jajan untuk teman-teman saya. Sebagai orang tua gimana? Oh, kamu belikan? Iya, soalnya banyak teman-teman saya itu yang oleh orang tuanya nggak dikasih uang jajan.
Terus buat kamu sendiri jajannya berapa? Ya saya jajannya 500. Terus sisanya ya saya belikan makanan bareng sama teman-teman. Sebagai orang tua, kita melihat sisa ini sebagai anak apa? Ya, kita akan memuji si anak ya. Nah, kamu keren, kamu hebat, kamu luar biasa. Bapak Ibu suka. Di luar dugaan si anak bilang begini, loh siapa yang keren pak? Yang keren? Iya siapa bu yang keren, yang hebat, yang luar biasa? Bukan saya. Yang keren ya Bapak Ibu. Bapak Ibu keren, hebat, luar biasa. Loh kok bisa? Lah kan yang ngasih uang jajan saya siapa? Kan Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu nggak ngasih uang jajan saya, gimana saya bisa nyajanin teman-teman? Yang keren bukan saya. Yang keren Bapak dan Ibu. Yang hebat Bapak Ibu. Ketika si anak malah bilang seperti itu, kita ngelihat anak semakin apa? Semakin terpuji kan si anak. Kalau B biasa, kalau A ini anak. Nah, terakhir dalam konteks kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu termasuk A, B atau C. Sering menggerutu nggak Bapak Ibu? Iya sih ya Allah, Engkau sudah kasih saya motor, tapi kok motor saya nggak kayak motor teman-teman ya? Iya sih saya udah punya rumah, tapi kok kemarin saya ke tempat rumah orang, duh beda banget rumah saya dengan rumahnya teman. Itu masuk yang mana? Udah gitu rumahnya juga nggak dipakai buat baca Quran, nggak pernah dipakai buat sholat dan menggerutu, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Itu Allah ngelihat orang ini ini orang nggak tahu syukur. Iya, tapi bisa jadi ada yang seperti B kan, emang terima kasih tapi cuma untuk senang-senang aja. Ada berapa yang kemudian C? Nikmat dari Allah itu digunakan untuk kebaikan, dipuji oleh dipuji oleh Allah, dan kita tahu Allah memuji itu dari mana? Lewat pujian orang. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, itu aslinya Allah yang memuji. Sepanjang memang amal kita amal yang pantas untuk dipuji. Kok dipuji orang? Bersyukurlah, itu Allah yang memuji. Tapi kan kita nggak berhak menerima pujian itu kan. Ya makanya seperti sisa ini kan, yang hebat bukan saya. Ya Allah yang hebat bukan saya, yang luar biasa bukan saya, yang terpuji bukan saya, yang terpuji Engkau. Ya, saya bisa baca Quran kan karena saya punya mulut. Mulutnya kan pemberianmu. Ya, saya bisa sedekah ini kan uang juga darimu. Kalau saya nggak dikasih uang, gimana saya bisa sedekah? Dan ya Allah yang membuat saya punya kekuatan untuk sedekah juga itu kan kekuatan darimu. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu ya Allah saya tidak berhak untuk mendapatkan semua pujian ini. Saya kembalikan sepenuhnya pujian itu kepadamu. Itu Allah memandang kita dengan pandangan apa? Dan inilah hakikat dari mana bersyukur, menggunakan nikmat Allah untuk melakukan amal yang membuat kita terpuji dalam pandangan Allah. Masih ada lanjutan, tapi waktu yang membatasi kita. Tapi sementara sampai di sini dulu. Inilah hakikat dari bersyukur. Jadi kalau belum sampai membuat kita dipuji orang dengan semua nikmat yang ada, itu berarti kita belum bersyukur. Walaupun kita mengatakan alhamdulillah, itu alhamdulillahnya bisa jadi baru versi si B. Kan dia terima kasih kepada bapak ibunya, tapi tidak digunakan untuk melakukan amal yang membuat bapak ibunya bahagia dan ridha. Bersyukur yang sungguhnya adalah seperti tipe anak C tadi, dan kita akan bahas seperti apa bersyukur yang membuat kita terpuji di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.